Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, 4 Agustus tahun 2022. Dan pekabaran firman Tuhan kita di pagi hari ini dengan judul, Lihat, aku ini terlalu hina. Sebelum kita melanjutkan pekabaran pagi ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas cinta-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penjagaan-Mu sepanjang malam kami tidur sampai kami boleh bangun di pagi hari ini dengan penuh sukacita. Kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu di pagi ini boleh menguatkan kami, menambah iman percaya kami tetap setia kepada Tuhan dan menuntun kehidupan kami untuk tetap berjalan di dalam setiap jalan-jalan-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Renungan pagi kita untuk hari ini, 4 Agustus 2022 dengan judul, Lihat, aku ini terlalu hina. Dan pekabaran firman Tuhan dilandaskan pada firman Tuhan Ayub 40 ayat 4. Sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawab, apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Mulutku kututup dengan tangan. Sekali lagi, sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawab, apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Mulutku kututup dengan tangan. Tiap-tiap pelanggaran, tiap-tiap kelalaian atau penolakan kepada anugerah Kristus mendatangkan reaksi atas dirimu sendiri, yaitu mengeraskan hati, merusak kemauan, mematikan pengertian, bukan saja membuat engkau kurang ingin berserah, tetapi juga kurang mampu berserah terhadap bujukan Roh Suci Allah yang lemah lembut. Banyak orang yang mendiamkan hati nurani dengan anggapan bahwa mereka dapat mengubah jalan yang jahat kapan saja mereka kehendaki, bahwa mereka meremehkan undangan-undangan karunia itu. Namun pun demikian, berulang-ulang hati mereka digerakkan. Mereka kira bahwa sesudah melakukan hal-hal yang merendahkan karunia roh itu, setelah menyerahkan diri mereka ke dalam pengaruh pihak setan, nanti pada saat keadaan yang gawat mereka dapat mengubah jalannya. Tetapi ini tidak mudah dilakukan. Pengalaman, pendidikan, sepanjang hidup telah membentuk tabiat sedemikian rupa, sehingga hanya sedikit saja yang kemudian ingin menerima gambar Kristus. Meski hanya satu sifat tabiat yang salah, satu keinginan yang penuh dosa, jika terus-menerus dilakukan dan ditimang-timang, akan merusakkan semua kuasa Injil. Tiap-tiap perbuatan jahat yang dimanjakan menguatkan jiwa, tidak senang terhadap Allah. Orang yang menunjukkan kekuatan yang tak beriman atau pendirian yang sama sekali tidak peduli pada kebenaran ilahi akan menuai tuaian yang ditanaminya sendiri. Sulit bagi kita untuk memahami diri kita sendiri dan memiliki pengetahuan yang benar tentang karakter kita sendiri. Firman Tuhan itu jelas, tetapi seringkali ada kesalahan dalam menerapkannya pada diri sendiri. Kita harus bertanggung jawab jika menipu diri kita sendiri, jika menganggap peringatan dan tegurannya tidak berarti bagi saya. Cinta diri dan kepercayaan diri dapat memberi kita jaminan bahwa kita benar, meskipun pada saat kita jauh dari keadaan yang memenuhi persyaratan firman Tuhan. Jadi saudara, Ayub pernah berkata, lihat aku ini terlalu hina. Sungguh aku ini terlalu hina. Apa yang dapat saya jawab kepadamu? Mulutku kututup dengan tangan karena malu kepada Tuhan. Pekabaran firman Tuhan kita di pagi hari ini mau mengajak kepada kita. Apakah kita mau datang kepada Tuhan dengan merasa bahwa kita terlalu berdosa? Ketika kita merasa terlalu berdosa, maka kita sangat membutuhkan Yesus. Artinya bahwa kebutuhan akan Yesus itu adalah ketika kita merasa kita sangat berdosa. Bukan berarti bahwa kita harus melakukan dosa terus-menerus supaya kita merasa kita berdosa. Tetapi
kita sudah berupaya untuk hidup selaras dengan jalan Tuhan, tapi tetap ada kekurangan, ada kelemahan. Yang paling penting di sini adalah bukan berapa besar dosa kita. Pertanyaan kita adalah apakah dosa kita itu mampu diampuni oleh Tuhan? Itu bukan pertanyaan. Pertanyaan kita adalah apakah kita mau datang setia kepada Tuhan? Apakah kita mau datang mengakui kesalahan kita? Apakah kita mau datang untuk merasa di hadapan Tuhan terlalu hina? Justru ketika kita merasa kita terlalu hina, kita terlalu banyak dosa atau pelanggaran, maka di sanalah kasih karunia Allah ajaib bagi kita. Hari ini saudara, ketika Roh Kudus bekerja di hati kita untuk mengubah hidup kita, mari kita datang kepadanya, minta kekuatan, minta kuasa daripadanya. Begitu banyak dosa-dosa kesayangan yang kita sembunyikan, yang kita lakukan. Mungkin orang tidak lihat, tapi Tuhan melihat, Tuhan mengetahui. Maka mari kita datang kepadanya, merasalah kita penuh keterbatasan. Dengan demikian, maka Yesus itu berfaedah bagi kita. Kalau kita tidak merasa bersalah, kita tidak merasa berdosa, percuma pengorbanan Yesus. Pengorbanan Yesus adalah kita akui ketika kita datang kepadanya, bahwa Yesus, kami hanya bisa hidup dengan Engkau. Tanpa Engkau kami tidak mampu untuk berjalan hidup di atas dunia ini. Apapun masalah yang saudara hadapi terkait dosa, pelanggaran, mari datang kepadanya. Karena Dia akan mampu mengampuni dosa kita. Asal kita merasa bahwa kita penuh keterbatasan, kekurangan. Lebih besar, lebih berat kita katakan bahwa kita terlalu berdosa. Di sana kasih karunia Allah terbuka lebar untuk kita. Tuhan memberkati pekabaran di pagi hari ini, boleh menjadi berkat dalam hidup kita semua. Mari kita akhiri pekabaran pagi dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas pekabaran firman-Mu yang begitu indah hari ini. Kiranya dapat menjadi berkat dalam hidup kami. Oh, kadang Tuhan, Roh Kudus bekerja di hati kami, tapi kami mengeraskan hati kami. Kami tidak mau mendengarkan bujukan Roh Kudus itu. Terus sebabnya Tuhan, kembali lagi kami mau datang kepadamu. Biarlah kiranya pekerjaan Roh Kudus itu bermanfaat bagi kami. Kami boleh diubahkan, yaitu kami boleh datang kepadamu, mengaku kesalahan kami, mengakui Engkau Yesus yang adalah juru selamat kami. Dengan demikian, pengorbananmu di kayu salib itu tidak sia-sia bagi kami. Tuhan, inilah doa kami. Ampunilah segala dosa kami, kekurangan-kekurangan kami. Kami persembahkan hidup kami dan doa ini dalam nama Yesus Tuhan dan juru selamat kami. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran kita untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.